kita mulai belajar. Mari kita berdoa. Chandra, ya pimpin doa. Ke sana. Terima kasih sebelum kita mulai kembali. Mari kita berdoa dan berdiri. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Chandra, silakan duduk ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sekarang kelas 6 dan kelas 5 akan digabungkan menjadi satu kelas karena Bapak Bagusnya sudah melakukan ujian ya. Kemudian untuk kelas 6 siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, bagus. Kelas 5? Ada semua ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya untuk kelas 6 sekarang mendapatkan materi tentang teks eksplanasi dan kelas 5 mendapatkan tentang hak dan kewajiban di rumah dan keluarga. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama untuk kelas 6 itu adalah mencari informasi penting dalam sebuah teks dan memahami struktur dari teks eksplanasi. Untuk kelas 5 akan agar kalian lebih memahami apa saja hak dan kewajiban kalian di rumah dan apa yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan hak tersebut. Sebelum kita mulai pembelajarannya, ayo kita nama semangatnya dulu ya. Mari kita nyanyi nyanyian seperti biasanya. Hello my student. Hello my teacher. How are you? How are you? I'm very good today. I'm very good today. Let's study. Let's study. Kelas 6. Siap. Kelas 5. Siap. Bagus. Sekarang agar kita tidak terlalu banyak membuang waktu, mari kita bentuk kelompok ya. Dan satu kelompok terdiri dari 4 orang. Baik, kelas 6 dan kelas 5 sudah membuat kelompok. Kemudian sekarang sebelum kita mulai, kita bersemangat ya. Tepuk semangat. Baik, sekarang Ibu akan bagikan kalian LKPD. Ini namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalau yang kurang paham, boleh kalian bertanya dengan kelompok lain. Dan kelas 6 boleh membantu adik-adiknya kelas 5. Ya. Karena kita di sini harus apa? Sambil kemudian ya, siang dorong. Sudah dilihat? Di LKPD tersebut nanti ada sebuah bacaan yang merupakan teks eksplanasi yang berisi tentang hak dan kewajiban kalian di rumah. Jadi materinya kalian satu materi untuk 2 kelas. Untuk kelas 6 nanti silakan mengikuti anjuran yang sudah Ayu bagikan juga. Di sana terdapat nama dan kelas, nama kelompok kalian. Boleh. Kemudian tuliskan informasi penting yang terdapat dalam teks. Kemudian kalimat efektif secara singkat mengenai isi teks berdasarkan struktur teks eksplanasinya. Yang pertama tentang pernyataan umum, tentang penjelas, kemudian interpretasi. Kelas 6. Apa itu teks eksplanasi? Apa? Ya, boleh. Ada lagi? Ya, sedikit. Teks yang berisi yang menceritakan suatu fenomena alam. Ya, ayo berpendapat lagi. Teks yang menceritakan fenomena alam. Ya, boleh. Benar. Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi informasi tentang fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari kalian. Masih ingat kan contohnya? Kalau kelas 5 mendapatkan hak dan kewajiban, belum hak dan kewajibannya itu apa? Apa itu hak? Ya Chandra, sesuatu yang bisa kita dapatkan. Ya, benar sekali ya untuk Chandra. Artinya sesuatu yang harus kalian dapatkan setelah melakukan kewajiban. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus kita lakukan setelah melakukan. Ya benar. Oke, jadi kalian kan sudah paham di bacaan nanti menceritakan tentang hak dan kewajiban. Kemudian ada sebuah gambar yang dibagikan. Kalian akan menggunting. Kalian akan menggunting gambarnya. Nanti yang mana termasuk gambar yang menunjukkan hak, mana yang termasuk gambar yang menunjukkan kewajiban. Nanti kalian kelompokkan. Di sini sudah ada gambar yang cocok tentang hak. Kemudian ceritakan di gambar itu sedang apa. Mengapa disebut dengan hak ini? Mengapa disebut dengan kewajiban? Kalian ceritakan berdasarkan gambar. Ya, paham? Sekarang silakan kalian mengerjakannya. Karena kalian harus tentang hak dan kewajiban. Kalian boleh sambil berbual dan diskusi. Ini hanya dari mana? Kalian boleh ini. Mau lebih? Ini yang apa yang akan kita
Swastiastu. Kami dari kelompok kewajiban akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang analisis gambar hak dan kewajiban anak. Seorang anak yang diperiksa oleh dokter. Ini karena kesehatan seorang anak sangat penting. Maka kami dari kelompok H akan mempresentasikan gambar yang sudah kita analisis bersama tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Jadi kita pertama di sini terdapat gambar seorang anak yang sedang makan bersama dengan orang tuanya. Jadi ini adalah gambar hak kita mendapatkan makanan. Jadi di sini bisa kita lihat ada anak yang sedang bermain bersama. Di situ ditunjukkan bahwa kita berhak untuk bersosialisasi. Terdapat seorang anak yang membersihkan rumah, yang berarti kita harus membersihkan rumah supaya bersih. Di sini ada anak yang sedang belajar, yang berarti kita berkewajiban untuk belajar untuk menambah ilmu pengetahuan. Apa itu? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Ya, benar sekali. Kita kasih tepuk tangan semuanya. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok eksplanasi akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertama, kita mencari informasi penting dalam teks. Yang pertama adalah hak adalah sesuatu yang wajib didapatkan setiap individu. Dan mendapatkan pelajaran hidup dan bimbingan belajar. Itu teks eksplorasi. Teks yang menceritakan tentang suatu fenomena alam maupun sosial di kehidupan sehari-hari. Ya, sudah bagus presentasinya dan jawabannya juga sudah bagus. Kita kasih tepuk tangan. Yang berkaitan tidak salah arah. Baik, anak-anak tadi kelas 6 dan kelas 5 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sudah bagus, sudah baik. Dan kerjasamanya juga sudah bagus ya. Dan harus dipertahankan dan tingkatkan. Kemudian, sebelum Ibu akhiri, untuk kelas 5, nanti materinya akan diperdalam oleh Bapak Adi setelah Bapaknya selesai ujian dan Anda kembali ke sekolah. Untuk kelas 6, nanti pelajari lagi, lebih lanjut ada di AKS. Ya, kita untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian nanti. Kemudian ada yang ingin ditanyakan? Ya, Gusti? Apa dampak yang akan dapat terjadi jika tidak melakukan kewajiban? Ada yang tahu? Jawabannya? Ya, apa? Ya, kita tidak akan mendapatkan hak kita. Apa yang harusnya kita dapatkan? Jadinya kalian akan tertunda untuk mendapatkannya sebelum melakukan kewajiban. Kemudian kelas 6, ada yang bertanyakan? Ya, pasti. Ciri interpretasi itu apa ya? Yang tahu? Ciri dari interpretasi itu apa nih? Kesimpulan itu pasti ada nanti kalimatnya seharusnya, sebenarnya, kemudian menurut saya, pendapat saya, artinya pendapat ini, artinya pendapat dari penulis. Di sana terdapat apa yang sudah diceritakan dari paragraf 1 sampai paragraf sebelum interpretasi ini, di sana disimpulkan dan ditambahkan pendapat dari si penulis. Sudah paham? Jadi kita simpulkan apa yang dapat kalian simpulkan dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, iya, jadi contoh apa jenisnya? Ada yang fenomena alam, itu termasuk gempa bumi, gunung meletus. Kemudian apa? Kejadian sosial, pengaturan, kemacetan, apa lagi? Bullying, korupsi, benar. Untuk kelas 5, apa yang kalian dapat simpulkan? Bahwa hal kewajiban dalam kekeluargaan sangat banyak. Ya, sangat banyak nanti dan harus kalian lengkapi ya. Harus kalian dapatkan, harus kalian lakukan. Jadi untuk pembelajaran ini kita banyak hal yang kalian dapatkan karena satu kalian belajar dalam satu ruangan. Ya, kita lakukan doa sebelum mengakhirinya. Kita pimpin dulu Chandra. Dari sana. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Thank you, my student. Thank you, my teacher. Your is perfect. Your is perfect. Thank you for everything. Thank you for everything. Keep fighting. Keep fighting. Nah, terima kasih. Mari kita tutup dengan Pramu Santi. Silakan keluar. Pada sana. Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Silakan.